sebenarnya pernah nggak ngobrol sama ibu, nyampein ke ibu, ibu Titin sama Ika mau Ujang ingin ibu di sini, pernah? Terus ibu jawab apa sayang? Bumi Pertiwi seolah tak henti menawarkan keindahan alam. Itulah alasan saya hari ini memberanikan diri menanjaki alam di kaki Gunung Galunggung yang asri. Perkenalkan, saya Dina Harimurti. Meski daerah Gunung Galunggung bukanlah penghasil kopi, tapi saya mendengar ada tangan-tangan kecil yang menggantungkan hidupnya pada biji-biji kopi. Semoga hari ini saya bisa bertemu dengan 3 bersaudara tangguh dan berani. Kali lokasinya benar-benar serem banget, nggak bisa jalan. Alhamdulillah, saya pun akhirnya mendapati keberadaan mereka di dalam hutan. Wah, gak sabar rasanya untuk berkenalan dengan mereka. Ika, Titin, dan Ujang. Saya lihat mereka ada di bawah situ. Cuman gimana ya, turunnya susah banget, serem. Ya udah, kita coba turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanahnya lumayan licin dan sudutnya curam kalau dilihat-lihat. Aduh, belum apa-apa, saya sudah terjatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang namanya Titin, Ika, dan Ujang ya? Iya, Benar. benar. Boleh kenalan nggak? Boleh. Ya, inilah mereka, para bocah pejuang, Titin, Tika, dan Ujang. Di saat anak-anak sebaya mereka asik bermain, 3 bersaudara ini dengan tekun mengumpulkan biji-biji kopi di hutan. Nah, kebetulan di bulan-bulan seperti ini, sebagian biji kopi sudah mulai berguguran. Hal ini pun meringankan beban tangan-tangan kecil mereka untuk menggapai beberapa dahan kopi yang terkadang sulit untuk mereka raih. Ika, boleh tahu nggak Ika umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Kalau Teh Titin umur berapa? Nggak tahu. Teh Titin umur berapa? 13. Oh, 13 tahun. Kalau si kecil, Ujang, sini dekat-dekat Teteh. Umur berapa? Titin, tahu nggak adiknya umur berapa? Umur 7. 7. Di usia yang begitu belia, mereka harus bekerja demi urusan dapur. Tak terkecuali untuk si bungsu Ujang. Tangan-tangan kecilnya yang cekatan dalam memetik biji kopi menjadi bukti betapa masa kecilnya dihabiskan untuk bekerja. Saya sebelumnya belum pernah tahu pohon kopi itu seperti apa. Saya pikir pohon kopi itu pendek ya, nggak tinggi-tinggi dan nggak harus diturunkan untuk ngambil bijinya. Saya pikir tadinya mereka bekerja di perkebunan kopi, di mana yang kita bisa kanan kiri itu pohon kopi, ternyata tidak. Dan akhirnya tibalah saatnya untuk membawa biji-biji kopi ini ke tempat pengepul. Dengan saling bahu-membahu, 3 bersaudara ini berusaha membantu satu sama lain untuk naik dan melewati medan yang sulit di hutan. Ditambah beratnya beban, lengkaplah perjuangan mereka ini. Subhanallah. Tapi Titin harus rela terjatuh karena membantu dan menolong saya. Sabar ya Titin, kakak memang gak sejago kamu untuk naik turun. Perjalanan pun kami lanjutkan untuk menuju ke tempat pengepul. Setelah keluar dari hutan, melewati sawah seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Namun tidak bagi saya.
Selama di perjalanan melewati hutan dan sawah, tak sedikit pun saya mendengar keluhan keluar dari mulut mereka. Satu-satunya obat pelipur lara bagi saya dan anak-anak ini adalah hawa sejuk dan indahnya suasana di kaki Gunung Galunggung ini. Dan hampir setengah jam berjalan kaki, anak-anak ini mengarahkan saya ke rumah salah seorang warga yang ternyata adalah tempat pengepul. Ya. Assalamualaikum. Salam. Abah, Ya. saya Dina. Ya, terima kasih. Nek. Tadi saya yang bantuin anak-anak kumpulin biji Oh, kopi. Iya. Iya. Iya, Titin itu udah biasa ya. Ya, Mbak, dikilo dulu. Oh, di kilo dulu. Iya. Ya, inilah Abah. Begitulah bocah-bocah ini biasa memanggil bapak ini. Dengan belas kasihnya, akhirnya anak-anak ini pun diperbolehkan untuk mengumpulkan biji kopi. Hati saya pun sedikit tenang, karena ternyata masih ada yang peduli dengan nasib Titin, Ika, dan Ujang. Titin, Teteh boleh nggak gantiin coba sebentar? Boleh. Titin sebelah sini deh. Liatin Teteh ya, bener atau enggak ya? Oh iya. Awalnya memang agak enteng ya, tapi kalau enteng itu yang keluar kopinya sedikit, jadi harus bergeraknya agak cepat dan sedikit berat biar biji kopi yang keluar itu banyak. Tapi nggak nyangka aja, tangan kecil mereka kuat untuk menggiling kopi sebanyak ini. Sedangkan saya aja yang tangannya lebih besar, capek. Teteh hebat nggak? Hebat. Iya. Udah kan? Udah habis kan? Udah. Terus kalau udah kayak gini gimana, Tin? Kita mesti ngapain? Panggil bapaknya. Oh, panggil Abah. Ya udah, kalau gitu panggil Abah aja. Sok panggil aja. Abah, Ya, terus parat ya, terus beres. Oh iya. ya. Iya. Terus beresnya. Ya, Mama Abah. Nuhun. Ya, namanya. Dari. Oh, Abah, terima kasih banyak ya, Abah. Ya, terima kasih sama-sama. Iya. Tin, sini dong, Tin. Boleh tahu nggak dibayar berapa sama Abah? Berapa? 10.000. Oh, 10.000. Padahal tadi saya udah bantu giling, berat juga perjalanannya jauh banget. Ternyata mereka cuma dapat 10.000 aja. Jadi para pencinta kopi, kalian bisa tahu ya bahwa kopi yang kalian nikmatin itu salah satunya adalah tangan-tangan anak kecil yang berjuang untuk hidupnya. Dan mereka cuman, boleh ya, Teteh pinjam ya? Cuma mendapatkan 10.000 saja. Betapa kagetnya saya mendapati Titin, Ika, dan Ujang hanya tinggal bertiga saja di dalam rumah berukuran 3x4 ini. Ya, bapak memang telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Sedangkan ibu mereka telah menikah lagi dan meninggalkan mereka bertiga di rumah. Rumah mereka pun tidak bisa dikatakan layak. Rumah panggung berukuran 3x4 inilah yang menjadi tempat berlindung mereka dari panas dan hujan. Saya pun ingin mencoba meringankan beban anak-anak ini dengan membantu memasak di dapur sederhana mereka. Pertama, saya dan Ika yang akan memasak beras terlebih dahulu. Ya, untuk keluarga kecil ini, Ikalah yang bertanggung jawab memasak untuk kedua saudaranya. Dan tempat memasak mereka pun hanyalah tungku sederhana.
Bermodalkan ranting sebagai bahan bakar, mereka biasa memasak beras ataupun singkong untuk mengobati rasa lapar. Menyalakan apinya saja membutuhkan waktu yang lama. Api harus dikipas-kipas dulu supaya membesar. Duh, padahal saya yakin anak-anak ini sudah merasa sangat kelaparan. Biasanya kalau beras dapat dari siapa, Kak? Kadang ada yang ngasih gitu, kalau tidak ada ngasih tidak makan, kadang ada ngasih itu. Ika pernah nggak makan? Pernah Berapa lama paling lama? paling 1 hari. Ya Allah, perih hati ini mendengar mereka terbiasa tidak makan dan menahan lapar. Padahal mereka masih dalam masa tumbuh kembang yang membutuhkan nutrisi yang cukup. Masaknya benar-benar susah, asapnya kemana-mana, bikin batuk, terus sedih aja ya, anak sekecil ini harus tiap hari harus minum asap kayak gini, sedangkan kita di rumah tinggal pakai kompor aja. Tapi nggak apa-apa ya, Allah nggak tidur, Ika pasti nanti digantinya lebih hebat. Berbagi bukanlah hal sulit bagi mereka. Nasi dan telur ceplok sudah menjadi menu santapan yang mewah bagi adik-adik ini. Masya Allah, berada di antara mereka membuat saya harus senantiasa bersyukur dan tidak boleh gampang mengeluh. Oh ya, karena tidak ada kamar mandi, maka Ika, sang anak tengah, biasa bertugas untuk mengambil air ke mata air yang berada di tengah sawah. Biasanya Ika membawa sebuah ember dan dirijen sekaligus. Dan jarak mata air pun gak bisa dibilang dekat sama sekali. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 200 meter. Belum lagi jalannya yang licin dan juga curam. Jujur saya juga merasa capek dan takut. Tapi melihat keikhlasan Ika membuat saya termotivasi. Apalagi Ika gak segan-segan untuk merangkul tangan saya agar tidak terjatuh ke sawah. Semangat saya pun kembali muncul. Dan akhirnya dari kejauhan kami sudah bisa melihat mata air yang letaknya tersembunyi di balik hijaunya hamparan sawah. Tika, Teteh boleh tanya? Boleh? Kenapa Tika nggak mandi di tetangga aja? Enggak. Kenapa? Malu. Malu. Iya. Tapi tetangga ada nggak yang nawarin air atau nawarin mandi di? Tika mandi aja, Tika ambil air aja di tempat kita ada. Ada. Terus kenapa Tika nggak mau? Nggak mau nyusahin. Nggak mau nyusahin orang, nak. Masya Allah, anak sekecil ini ditawari ngambil air, mandi di tetangganya nggak mau karena dia nggak mau nyusahin tetangganya. Sungguh luar biasa. Padahal mata air yang ada di sini juga tak bisa dikatakan 100% bersih. Tika, Teteh boleh lihat? Pinjam ya. Biasanya ini buat sikat gigi juga. Maaf ya. Saya nggak bayangin air dari sini saya pakai buat kumur-kumur atau sikat gigi. Airnya memang nggak seberapa bau, cuman tetap aja dengan kondisi yang kayak gini, kayaknya sedih aja. Saya nggak bayangin ini harus saya minum dan harus saya buat sikat gigi ataupun kumur-kumur. Apalagi kondisi kolamnya kayak nggak terawat. Tempatnya terbuka, jadi kotoran bisa aja masuk. Sebenarnya pernah nggak ngobrol sama ibu, nyampein ke ibu, Ibu, Titin sama Ika, mau Ujang, pingin ibu di sini, pernah? Terus ibu jawab apa sayang?
Meski tak ditemani oleh kedua orang tua, Titin, Ika, dan Ujang hampir tidak pernah melalaikan sholat. Alhamdulillah, berkat lingkungan perkampungan yang islami, nilai-nilai religius mulai tertanam di keseharian mereka. Jujur, saya merasa kagum sekaligus lega, karena tanpa pengawasan orang tua, anak-anak ini sudah rajin menjalankan kewajiban mereka sebagai umat muslim. Kekecewaan karena sang ibu yang telah meninggalkan mereka tak menjadi halangan untuk mereka mengerjakan ibadah sholat. Ya, beginilah kondisi mereka di malam hari. Tak ada listrik. Kenyataan pahit ini pun kembali membuat hati saya terenyuh. Dan hanya ada buku-buku pelajaran yang menjadi teman setia mereka kala membunuh sepi di heningnya malam. Sungguh pahit hidup yang harus dijalani anak-anak ini. 5 tahun yang lalu, bapak sudah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Dan bagaikan mimpi buruk, sang ibu yang seharusnya menjadi penjaga bagi mereka justru memilih untuk pergi dan tinggal bersama suami barunya. Hampir tidak ada memori yang tersisa di benak Ujang si anak bungsu. Ya, bapak meninggalkan Ujang bahkan ketika bocah berusia 7 tahun ini belum lancar berbicara. Kalian bertiga dalam keadaan kayak gelap seperti ini, boleh nggak Teteh nanya Ika? Ika paling kangen sama siapa? Pinginnya ditemenin siapa? Pingin tenganin ibu. Kalau Titin, kalau Teteh boleh tahu, di antara ibu, bapak, nenek, kalau semua masih hidup, Titin pingin ditemenin siapa? Jagain adik-adik. Boleh Teteh tahu, sayang? Oh sayang, Ujang, kenapa? Kenapa? Sini coba Teteh tanya. Sang anak bungsu juga tak kuasa menahan tangis ketika saudarinya menangis. Di umurnya yang baru 7 tahun, Ujang, satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini, harus tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Iya sayang, kenapa? Iya sayang, enggak apa-apa. Enggak usah sedih. Kan kalau jadi santri itu pasti harus kuat, harus jadi kuat ya. Iya sayang, Kalau Teteh boleh nanya, sama Ika, sama Titin, sebenarnya pernah nggak ngobrol sama ibu, nyampein ke ibu, Titin sama Ika, sama Ujang, ingin ibu di sini, pernah? Udah pernah ngomong ke ibu kayak gitu? Terus ibu jawab apa sayang? Nggak apa-apa. Apa sayang? Insya Allah. Ya udah, kita sama-sama berdoa ya. Semoga Allah cepat-cepat membuat ibu bisa tinggal sama Ika, bisa tinggal sama Titin, bisa tinggal sama Ujang. Kalau sekarang seumpamanya ibu ada di sini, ya, ibu ada di sini. Ada nggak yang mau disampaikan Ujang? Ada nggak yang mau disampaikan ke Mama Ujang? Hah? Ada? Coba Teteh mau dengar. Ya, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa sayang. Teteh mau dengar. Apa mau sampaikan apa ke Mama? Ma, Ujang pingin apa? Hah? Pingin apa sayang? Ngomong apa sayang? Hah? Sini, coba Teteh pingin denger. Ngomong apa? Hah? Iya sayang. Ya Allah, tak tega rasanya jika harus membayangkan malam-malam mereka sebelumnya dilewati dengan tangisan di tengah gelapnya rumah ini. Semoga kedepannya mereka bertiga bisa lebih kuat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Setelah 1 malam menemani anak-anak ini, berat bagi saya untuk melangkah keluar dari rumah mereka. Meski ada rasa sayang dan khawatir dengan keseharian anak-anak ini ke depannya,
Mau tidak mau saya tetap harus pergi. Hanyalah doa yang saya panjatkan untuk 3 bocah bersaudara yang tangguh ini. Ya Allah, saya titipkan ke 3 bocah ini, karena hanya Engkaulah Sang Maha segalanya. Titin, Ujang, dan Ika, percayalah, kelak kalian akan tumbuh sebagai anak-anak yang tangguh, yang sanggup berjuang untuk diri kalian, dan juga untuk bangsa dan negara. Karena kelak, negeri ini akan ada di tanganmu, wahai bocah pejuang. Semangat, semangat! Dunia pasti